6 prinsip panduan untuk menjadi seorang yang matang. Berhenti memberitahu orang segala-galanya. Kebanyakan orang tidak peduli, dan ada yang secara rahasia mahu Anda gagal. Bijak memilih kawan. Cara terpantas untuk menjadi lebih baik adalah dengan mengelilingi diri Anda dengan orang yang lebih baik. Tidak mengharapkan apa-apa, menghargai segala-galanya, bersyukur untuk perkara-perkara kecil dalam hidup Anda untuk mencari ketenangan dalaman. Lakukan yang terbaik dan percayai prosesnya. Semakin kuat Anda bekerja, semakin bertuah Anda akan dapat. Kawal diri sendiri, bukan orang lain. Mengawal orang lain adalah kekuatan. Mengawal diri sendiri adalah kuasa sebenar. Belajar untuk kurang bertindak balas. Apabila Anda mengawal reaksi Anda, tiada siapa yang boleh memanipulasi Anda. Uang membongkar akhlakmu. Mau tahu akhlak seseorang? Cobalah berurusan dengan uangnya. Mau tahu kejujurannya? Coba percayakan dia mengelola uang. Mau tahu tepat janjinya? Coba pinjami dia uang. Mau tahu kasih sayangnya? Coba minta bantuan uang padanya. Mau tahu harga dirinya? Coba sering makan bersama. Lihatlah inisiatifnya untuk membayar. Mau tahu kezolimannya? Coba bekerja padanya. Dan lihatlah bagaimana caranya memberikan upah. Percayalah, orang yang terlihat baik akan ketahuan kepalsuannya saat berurusan dengan uang. Kamu tahu nggak? Salah satu hal yang paling mengerikan dari seseorang adalah orang yang kalau punya salah, gak mau mengakui kesalahannya, malah menyalahkan orang lain dan minta validasi sana-sini untuk pembenaran. Ketika dia menyalahkanmu atas reaksimu, padahal ini terjadi karena sikapnya, ini namanya disebut toxic manipulatif. Orang ini pinter banget deh buat playing victim, sehingga bisa memutarbalikkan fakta dan kesalahannya ada di kamu. Menghadapi toxic manipulatif ini perlu ketegasan dan batasan yang jelas dari diri kita sendiri. Dan jangan sampai kamu menyalahkan diri kamu sendiri atas tindakan seseorang yang manipulatif. Kalau kamu pengen tahu karakter asli seseorang, dia baik, dia tanggung jawab atau tidak, kamu bisa melihat dari 5 hal ini. Yang pertama, kamu berurusanlah dengan uang gitu, karena uang itu bisa merusak pertemanan, persaudaraan, persahabatan gitu loh. Yang kedua, kamu bisa lihat dari cara dia nge-treat orang yang levelnya di bawah dia. Apakah dia bisa memperlakukan orang yang levelnya di bawah dia itu dengan baik atau tidak. Karena kalau orang itu beneran baik, dia akan tetap menyamakan semua level gitu loh. Terus yang ketiga, kalau kamu pengen tahu karakter asli seseorang, coba lihat dia pas lagi dia kesel atau marah. Karena ketika seseorang lagi marah, itu dia akan menunjukkan karakter asli dia. Yang keempat, kamu juga bisa lihat karakter orang itu dari cara dia ngobrol sama orang yang lebih tua. Terus yang kelima, kamu bisa lihat karakter asli seseorang ketika kamu sama dia beda pendapat. Apakah dia tetap mempertahankan ego dia gitu untuk menang? Apakah dia mencari titik temu untuk kebaikan berdua? Lo bisa tahu di situ. Orang yang beretika tidak akan berani basa-basi minta uang, minta ditraktir, dan minta oleh-oleh. Gue suka ngasih ke orang, tapi gue gak suka diminta. Gue pengen ngasih ke orang nih, itu berdasarkan emang gue pengen ngasih dia, bukan karena diminta. Karena gue paling ilfil banget sama orang yang berani minta duit lah, berani minta traktir lah, berani minta oleh-oleh lah. Walaupun itu cuma sekedar basa-basi, tapi menurut gue hal-hal itu tuh udah berhubungan sama etika. Berarti nih orang gak punya etika nih, berani minta gitu kan. Biasanya orang kelihatan karakter aslinya ketika kita kasih uang, dia berani minta lebih atau enggak. Kalau misalkan ketika dia dikasih, dia berani minta lebih, berarti ini nandain orang yang suka manfaatin orang lain. Nah, ini bisa bikin kita tuh tahu karakter orang yang sebenarnya tuh seperti apa. Kalau lo dibaikin sama orang, lo dikasih sesuatu sama orang, lo syukurin, jangan pernah minta lebih. Karena ketika lo berani untuk minta lebih, ya, rezeki lo bakalan terputus di situ. Orang malah lost respect sama lo. Belajar etika yuk, supaya kita nggak dibenci sama orang.
Yang pertama, semakin lo kenal deket sama seseorang, semakin lo harus segan dan tahu diri. Jangan mentang-mentang kamu udah kenal deket, kamu jadi seenaknya dan semena-mena. Yang kedua, ketika lo udah dibaikin sama orang, lo nggak boleh manfaatin kebaikan orang tersebut. Kalau dia udah baik sama lo juga harus ngelakuin kebaikan buat dia. Jangan mentang-mentang udah dibaikin, kamu bisa manfaatin orang seenaknya. Ingat ya, kehidupan itu berputar. Ada kalanya ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu manfaatin orang lain, kamu juga akan merasakan dimanfaatin sama orang. Yang ketiga, jangan pakai barang orang tanpa izin. Jadi usahain ya, kalau kamu mau pinjem barang orang, kamu harus izin dulu. Jangan ngerasa bahwa barang itu milik kamu. Mau sedekat apapun kamu sama orang tersebut, kamu tidak punya hak untuk memakai barang orang lain. Yang keempat, jangan pernah video callan sama pasangan ketika kita lagi berdua sama teman kita. Karena ketika kita video callan, apalagi lama sama pasangan, di saat kita lagi berduaan sama teman kita, itu teman kita akan ngerasa dikacangin dan dicuekin gitu loh. Dan itu benar-benar nggak sopan banget. Yang kelima, jangan pernah deketin orang yang udah punya pasangan. Ketika kamu suka sama orang, dan kamu tahu orang itu udah punya pasangan, kamu stop untuk ngedeketin orang tersebut. Karena ketika kamu tetap lanjut, itu menunjukkan bahwa diri kamu nggak punya etika. Orang yang berkualitas tidak akan mendekati orang yang sudah punya pasangan. Hati-hati sama orang yang marahnya tuh diem. Jangan sekali-sekali lu pikir orang yang bisa diem pas dia lagi marah, itu tuh karena dia takut sama orang yang bikin dia kesel ataupun marah. Enggak, justru yang ditakutin itu adalah diri dia sendiri. Karena dia tahu dan dia sadar betul, kalau misalkan nanti sampai kelepasan ya, mulutnya tuh jahat banget, bahkan susah direm dan gak bisa dikontrol gitu. Juga perilaku dan tindakannya tuh bisa melukai orang yang bersangkutan. Jadi kalau kata gue mendingan lu hati-hati, jangan main-main. Terus jangan salah sangka, orang yang bisa diem pas dia lagi marah, itu bukan karena dia lemah dan gak bisa ngelawan. Enggak, justru bisa banget ngelawan. Cuman ya itu tadi, dia tahu dan dia sadar betul kalau misalkan dia balas ngelawan, takutnya nih ya yang dilawan itu kena mental. Paham? Oke, sekarang aku mau ngomongin soal kepribadian berbahaya dalam psikologi yang namanya dark triad. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pada dengar, merupakan sisi gelap dari individu yang terdiri dari 3 kepribadian, yaitu narsisistik, Machiavellianisme, dan juga psikopat. Membedakan ketiganya gimana? Simpelnya, jika ditanya kepribadian siapa yang paling gelap, narsisistik pasti akan menjawab, ya gue lah. Si Machiavellianisme menjawab, terserah gue mau jadi apa. Sementara si psikopat, simpel aja jawabannya, gue gak peduli. Udah kelihatan kan bedanya apa? Si narsistik mau menunjukkan superioritas, kesombongan, hak istimewa, dan minta divalidasi. Sementara si Machiavellianisme adalah manipulator yang ulung. Baginya hidup adalah permainan strategi dan dia akan memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Sementara bagi psikopat, menunjukkan ketidakpedulian, antisosial, dan orang lain hanyalah objek semata baginya. Nah, ciri-ciri umum dari dark triad yang mudah dikenali adalah mereka tidak punya empati, tidak peduli terhadap perasaan individu lainnya, dan ketika berbuat salah, mereka tidak ada kata menyesal. Makanya kenapa sangat berbahaya ya, karena kita ketika berhadapan dengan mereka juga bisa kena mental. Menjadi orang yang selalu baik, itu tuh merugikan guys. Merugikan, amat sangat merugikan. Makanya perlu untuk kita itu jadi orang yang cukup baik saja. Tidak usah menjadi orang yang selalu ataupun terlalu baik. Karena faktanya ya, di kehidupan yang cukup kejam ini, orang yang selalu baik, apalagi terlalu baik, itu seringkali tuh endingnya gak enak guys. Antara dimanfaatin orang ya kan, dan bukan dihargain, malah seringkali diremehin, dan juga bahkan diinjek-injek sama orang. Makanya jangan sampai jadi orang yang selalu apalagi terlalu baik, dan mulailah menjadi orang yang cukup baik saja. Karena memang ada bedanya besti. Bedanya ya ada batasannya. Kalau orang yang selalu baik, apalagi terlalu baik, itu biasanya gak ada batasan buat dia baik sama orang gitu. Jadi mau dia dimanfaatin, mau diporotin, mau dijahatin sedemikian rupa gimana pun juga, dia akan tetap berlaku baik gitu. Beda sama orang yang cukup baik. Orang yang cukup baik, dia baik nih, tapi dia juga sadar dan dia tahu betul kalau misalkan dia punya batasan. Bahwasanya kebaikannya itu cuma diperuntukkan bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan kebaikannya. Jadi sekiranya ada orang yang gak pantas ngedapatin kebaikannya, aka yang suka manfaatin, apalagi suka berlaku jahat di atas kebaikan dia selama ini gitu, ya udah dia stop kebaikannya gitu kan. Stop berlaku baik ke orang tersebut alias di cut off. Justru hidup jadi orang yang cukup baik ya, itu malah banyak berkahnya. Salah
salah satunya adalah memudahkan kita untuk menjalani hidup yang jauh lebih nyaman dan lebih baik gitu. Karena yang pertama memang menjadikan kita itu hidup apa adanya dan gak munak gitu. Dan yang kedua, kita jadi lebih bisa menghargai hidup kita sendiri dengan cara mempunyai batasan. Kalau misalkan ya kita berbuat baik seperlunya saja. Jadi gak perlu stop jadi orang baik. Cukup stop kasih kebaikannya ke orang yang memang gak pantas. Gitu aja Besti ya. Sekian, terima kasih. Bye! Ini dia jenis orang yang gak bisa kalian temenin di dalam hidup kalian. Yang pertama adalah teman yang selalu menganggap bahwa mereka itu adalah pusat dari dunia. Mereka tuh pengen banget selalu diperhatiin, mereka selalu pengen dimengerti. Mereka overconfidence, mereka selalu menganggap mereka itu adalah pemeran utama di seluruh hidup orang. Dua, mereka tuh selalu menganggap kalian itu gak setara, alias mereka itu lebih tinggi dibandingkan kamu. Padahal di dalam pertemanan itu tidak ada yang namanya strata sosial atau klasifikasi sosial. Jadi kalau kalian yang punya teman yang selalu menganggap kalian lebih rendah dibandingkan mereka, tolong ditinggalkan karena perilaku mereka itu pasti akan menjatuhkan kamu cepat atau lambat. 3. Mereka punya perilaku yang semena-mena. Contohnya seenak-enaknya mereka ngebatalin, seenak-enaknya mereka ngatur kamu, enak-enaknya mereka bertingkah. Kalau misalkan kalian punya temen yang suka diktator atau teman-teman yang sekiranya seenak-enaknya mereka, tolong dijauhi karena konsep pertemanan itu bukan satu arah dan konsep pertemanan itu adalah musyawarah. Jadi kalau misalkan mereka selalu seenaknya mengambil keputusan, ya udah tinggalin aja. Yang keempat, mereka nggak pernah excited. Nggak pernah excited dalam hubungan pertemanan kalian. Kalian mau pergi kemana, mereka nggak excited. Kamu lagi cerita, mereka nggak excited. Dan apalagi ketika kamu itu lagi seneng, mereka juga nggak excited. Mereka tuh nggak suka kalau misalkan kamu tuh bisa lebih dari mereka. Karena mereka selalu nganggap kamu tuh nggak setara sama mereka. Dan nggak ada yang bisa ngelebihin mereka dibandingkan siapapun itu. Dan yang terakhir itu adalah alias kelima, mereka tuh iri sama kamu. Irinya negatif atau enggak? Ya kita nggak akan pernah tahu irinya nanti akan seperti apa. Sikap mereka yang selalu menganggap kamu sebagai orang yang underdog, secara nggak langsung itu juga akan bunuh mental kita dan juga ngebunuh kepercayaan diri kita sendiri. Jadi wajib banget untuk kamu tinggalin orang-orang kayak gitu. Oke guys, jadi itu dia beberapa jenis orang, teman, kerabat yang seharusnya kamu tinggalin. Itu adalah seseorang yang mematikan atau membunuh karakter kalian. Psikologi mengatakan bahwa terkadang mereka yang tidak banyak bersosialisasi sebenarnya bukanlah antisosial. Mereka hanya tidak memiliki toleransi terhadap drama dan orang-orang palsu. Mereka memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan, dan lebih menghargai ketenangan serta keaslian daripada basa-basi dan kepura-puraan. Jangan salah paham, keheningan mereka bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa mereka menghargai ketulusan dan kejujuran di atas segalanya.